Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Khairunisa. Saya Poppy Septi Alfa. Di sini kami akan membahas mengenai materi sistem pengendalian manajemen, khususnya dengan fokus mengenai sifat sistem pengendalian manajemen itu sendiri. Baik, sebelum kita kan akan membahas mengenai fokus ke sifat sistem pengendalian. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian sistem pengendalian manajemen. Nah, Bill, pengertian dari sistem pengendalian manajemen itu sendiri apa sih, Bill? Baik, nah yang dikatakan sebagai sistem pengendalian manajemen itu sendiri adalah merupakan rangkaian proses, metode, dan alat yang digunakan oleh organisasi untuk memantau, mengukur, serta mengatur kinerja operasional dan finansial guna mencapai tujuan organisasi. Sistem ini sendiri itu pada dasarnya berisi tuntutan kepada kita mengenai cara dalam hal menjalankan dan mengendalikan perusahaan atau organisasi dengan cara yang dianggap baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Nah, yang dianggap itu sendiri itu berarti mampu untuk menerjemahkan beberapa hal. Antara lain itu yang pertama adalah tolak ukur kinerja yang mencerminkan perusahaan atau organisasi berjalan secara efisien, efektif, dan produktif. Jadi ada suatu tolak ukur kinerja, di mana dengan melihat tolak ukur tersebut, kita dapat melihat apakah cara kerja perusahaan ini berjalan secara efisien, efektif, dan produktif atau tidak. Yang kedua, itu ada kebijakan dalam menentukan tolak ukur yang tadi dibahas sebelumnya. Yang ketiga, adalah apresiasi kepada sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Nah, pengendalian manajemen sendiri bersifat menyeluruh dan terpadu, artinya lebih mengarah ke berbagai upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan organisasi terpenuhi. Nah, baik, itulah tadi pengertian dari sistem pengendalian manajemen itu sendiri. Nah, kepada Saudari Poppy, mungkin bisa dijelaskan apa sih peran utama dari sistem pengendalian manajemen dalam sebuah organisasi? Peran utamanya tuh apa sih kayak gitu? Baik, peran utama dari sistem pengendalian manajemen adalah membantu manajemen dalam merencanakan, mengukur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama itu sistem pengendalian manajemen berperan untuk mempengaruhi dan mengarahkan perilaku sumber daya manusia, sumber daya organisasi agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Keefektifan suatu sistem pengendalian manajemen ditentukan antara lain oleh seberapa jauh sistem tersebut sesuai dengan karakteristik dan lingkungan organisasi. Yang kedua, sistem pengendalian itu tersendiri berperan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam unit bisnis yang bergantung pada bentuk maupun budaya perusahaan. Budaya perusahaan itu tersendiri yang dominan mempunyai pengaruh kuat terhadap anggota perusahaan. Dengan demikian, budaya perusahaan mendukung keberhasilan manajemen dalam mengimplementasikan strategi. Dan terkadang pula budaya perusahaan merupakan bagian dari lingkungan perusahaan yang umpan balik dari pekerjaannya tidak bergantung pada budaya, tetapi memang bagian dari pengendalian perusahaan. Yang ketiga itu sistem pengendalian manajemen berperan penting untuk keunggulan bersaing dalam keunggulan kinerja organisasi. Dan ternyata perusahaan pun memanfaatkan sistem pengendalian manajemen sebagai alat untuk memudahkan perusahaan dalam menggunakan sumber daya manusia, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, untuk bersaing dengan yang lain. Oleh karena itu, perusahaan harus berusaha untuk mengorientasikan perusahaan dan strategi bisnis agar direfleksikan dalam sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen digunakan untuk mengantisipasi perubahan strategi. Biasanya fokus pada sebagian besar studi kasus adalah pada unit bisnis perusahaan seperti pusat laba. Keberhasilan itu sendiri merupakan sebuah strategi dapat dipengaruhi langsung oleh aktivitas yang terjadi di bidang bisnis lainnya, misalnya bidang operasional, penelitian, dan pengembangan organisasi. Jenis kontrol yang merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen yang digunakan manajer itulah yang sangat penting bagi keberhasilan strategi tersebut. Nah, itu merupakan peran dari sistem pengendalian manajemen. Nah, perlu kita ketahui bahwa
tentang sistem pengendalian manajemen sendiri. Nah, menurut Nabila, apa sih perbedaan antara rumusan strategi dan pengendalian manajemen dalam sistem pengendalian manajemen sendiri itu sendiri, Bill? Oh, baik. Rumusan strategi dan pengendalian manajemen tentunya memiliki perbedaan. Rumusan strategi itu sendiri adalah suatu proses, dalam hal ini penentuan strategi baru. Nah, sedangkan pengendalian manajemen itu proses penerapan strategi tersebut. Jadi, pada dalam hal rumusan strategi itu kita menentukan strategi apa sih yang mau kita gunakan. Sedangkan dalam pengendalian manajemen itu kita sudah menerapkan strategi yang sudah diputuskan sebelumnya. Nah, dari sudut pandang desain sistem juga, perbedaan terpenting adalah antara perumusan strategi dan pengendalian manajemen adalah bahwa perumusan strategi itu pada dasarnya tidak sistematis. Selain itu, perumusan strategi yang diusulkan bervariasi dan menurut sifat strateginya sendiri. Nah, analisis strategis itu melibatkan banyak penilaian dan angka-angka yang digunakan dalam proses. Biasanya merupakan perkiraan kasar. Sebaliknya, dalam proses pengendalian manajemen itu melibatkan serangkaian langkah-langkah yang terjadi dalam urutan yang dapat diprediksi menurut jadwal yang tepat dan dengan perkiraan yang dapat diandalkan. Nah, jadi apabila rumusan strategi itu tadi pada dasarnya tidak sistematis, maka pengendalian manajemen itu sebaliknya, di mana itu langkah-langkah yang digunakan itu sudah merupakan serangkaian langkah yang terjadi dalam urutan yang juga dapat diprediksi menurut jadwal yang tepat dan juga dengan perkiraan yang tentunya dapat diandalkan. Itulah tadi perbedaan antara perumusan strategi dengan pengendalian manajemen. Nah, selanjutnya komunikasi sendiri kan penting ya dalam sistem pengendalian manajemen. Nah, kepada saudari Popi, mungkin bisa dijelaskan peran komunikasi itu sendiri apa sih dalam sistem pengendalian manajemen? Baik, komunikasi itu merupakan hal yang sangat penting dalam sistem pengendalian manajemen, yang merupakan alat untuk mengarahkan, memotivasi, memonitor, atau mengamati, serta evaluasi pelaksanaan manajemen perusahaan yang mencoba mengarahkan pada tujuan organisasi dalam sebuah perusahaan agar kinerja yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dapat berjalan lebih efisien dan lancar. Yang dimonitor atau yang diatur dalam sistem pengendalian manajemen adalah kinerja dari perilaku manajer di dalam mengelola perusahaan. Orientasi perilaku berhubungan dalam lingkungan pengendalian manajemen. Nah, perilaku itu berpengaruh dalam desain sistem pengendalian manajemen untuk membantu mengendalikan, memotivasi manajemen dalam mengambil keputusan, dan memonitor perilaku yang dapat mengendalikan aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam sebuah organisasi. Komunikasi itu sendiri memainkan peran penting dalam sistem pengendalian manajemen dengan menyediakan saluran untuk menyampaikan informasi tentang tujuan standar, umpan balik, dan perubahan dalam rencana kepada seluruh tingkat organisasi. Nah, itu merupakan peran komunikasi dalam sistem pengendalian manajemen. Nah, selanjutnya, Bill, kan di sini kan teknologi informasi semakin canggih kan. Nah, menurut saudara Nabila, apakah dengan adanya teknologi informasi ini semakin canggih dapat mempengaruhi pengembangan sistem pengendalian manajemen, Bill? Iya, tentu saja bisa. Seperti yang kita ketahui sekarang kan teknologi itu semakin berkembang dan semakin canggih. Belum lagi dengan teknologi yang sekarang sedang sering-seringnya dikembangkan seperti artificial intelligence atau AI. Nah, dalam sistem pengendalian manajemen, itu teknologi informasi itu mempermudah pengumpulan, analisis, dan distribusi data dalam sistem pengendalian manajemen. Nah, adanya hal ini itu memungkinkan informasi yang lebih akurat dan real time, serta memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang lebih mutakhir. Beberapa metode teknologi informasi yang membantu SPM itu diantaranya itu yang pertama, contohnya tuh melalui pengumpulan data yang lebih cepat dan lebih akurat.
Nah, contohnya tuh dalam SPM konvensional atau sebelumnya, itu pengumpulan data umumnya dilakukan secara manual, di mana proses pengumpulan data itu tuh akan memakan waktu dan seringkali rentan terhadap kesalahan manusia, seperti lupa menaruh data di mana, atau salah entry data, dan lain sebagainya. Nah, tapi dengan adanya teknologi informasi yang semakin canggih, itu data dapat dikumpulkan secara otomatis melalui berbagai sistem seperti contohnya tuh ada Enterprise Resource Planning atau ERP, Customer Relationship Management atau CRM, terus ada juga Supply Chain Management atau SCM, di mana dengan data yang lebih cepat dan akurat, manajemen itu dapat membuat keputusan yang lebih tepat waktu dan berdasarkan fakta. Yang tentunya ini menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan dengan sistem pengendalian manajemen secara konvensional tadi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi itu juga dapat mempermudah dalam melakukan analisis data. Nah, dalam sistem pengendalian manajemen, seringkali data yang terkumpul itu sangat besar dan rumit, sehingga sulit untuk dianalisis secara manual. Namun, kita bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk mengatasi kendala tersebut, di mana data dapat dianalisis dengan menggunakan berbagai alat seperti data mining, big data analytics, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, atau dengan kata lain AI. Nah, analisis data yang lebih baik itu memungkinkan manajemen untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kinerja bisnis dan mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi. Baik, untuk Saudara Poppy, selanjutnya itu saya ingin menanyakan mengenai perbedaan antara pengendalian tugas dengan pengendalian manajemen. Karena sepertinya itu dua hal yang berbeda. Mungkin bisa jelaskan lebih lanjut mengenai perbedaan antara pengendalian tugas dengan pengendalian manajemen. Baik, perlu kita ketahui bahwa perbedaan yang paling mendasar antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen yaitu bahwa banyak sistem pengendalian tugas yang bersifat ilmiah, sementara pengendalian manajemen tidak dapat disederhanakan menjadi suatu ilmu. Mengapa? Karena pengendalian manajemen melibatkan perilaku para manajer dan hal ini tidak dapat dinyatakan melalui persamaan-persamaan. Nah, untuk secara definisi, pengendalian manajemen melibatkan perilaku para manajer dan hal ini tidak dapat dinyatakan melalui persamaan-persamaan. Kesalahan serius yang mungkin dibuat adalah jika prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh ilmuwan manajemen untuk situasi pengendalian tugas juga diterapkan pada situasi pengendalian manajemen dalam pengendalian manajemen para manajer berinteraksi dengan manajer lainnya. Baik, itu merupakan penjelasan dari perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen. Baik, Bill, selanjutnya perlu kita mengetahui bahwa setiap sistem itu kan memiliki elemen-elemen yang menjadi penyusun dalam sistem itu sendiri. Nah, pasti di dalam sistem pengendalian manajemen ini memiliki elemen-elemen itu sendiri. Nah, bisa dijelaskan, Bill, mengenai elemen-elemen apa saja sistem pengendalian pada manajemen itu sendiri, Bill? Baik, mengenai elemen-elemen sistem pengendalian manajemen. Dalam suatu sistem pengendalian manajemen, itu akan ditemukan minimal 4 elemen proses pengendalian. Di antaranya itu ada detektor, asestor, afektor, efektor, dan communication network. Baik, kita mungkin udah secara sekilas satu-satu. Yang pertama itu detektor atau sensor. Detektor atau sensor ini tuh adalah alat untuk mengidentifikasi tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses pengendalian dalam organisasi. Selanjutnya itu ada asesor atau penilai. Nah, asesor atau penilai ini adalah alat untuk menilai mengenai signifikansi apa saja yang sedang terjadi, atau dengan kata lain peristiwa aktual dalam proses pengendalian, yang pada umumnya itu dilakukan dengan cara membandingkan apa yang sedang terjadi dengan yang seharusnya terjadi berupa standar. Gitu. Jadi membandingkan tentang apa yang terjadi di lapangan atau peristiwa aktual dengan standar yang sudah ditetapkan.
Lalu yang ketiga itu ada efektor atau pelaksana, yang merupakan alat yang mendorong perilaku atau tindakan tertentu jika asesor menyatakan bahwa realitas tidak sesuai dengan ketentuan atau standar. Nah, elemen ini juga kadang disebut sebagai feedback atau umpan balik. Dan yang terakhir, itu ada communication network atau jaringan komunikasi, yang merupakan transmisi informasi dari detektor ke asesor atau asesor dan efektor. Nah, elemen-elemen ini satu sama lain saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Lingkungan yang dikendalikan oleh detektor itu akan mengidentifikasi untuk apa saja yang terjadi, kemudian informasi tersebut dibawa ke asesor untuk dibandingkan dengan standar atau ketentuan yang berlaku, yang jika sesuai dengan standar atau harapan, maka efektor bertindak sesuai prosedur yang ditentukan. Nah, transmisi informasi dari detektor ke asesor lalu ke efektor itu membutuhkan jaringan komunikasi yang baik agar menghasilkan pengendalian yang efektif. Nah, jika keempat elemen pengendalian ini diterapkan dalam suatu organisasi, maka seorang detektor itu mempunyai tugas melakukan pengamatan atas apa yang terjadi. Kemudian, asesor membandingkan apa yang terjadi dengan standar dan aturan yang berlaku. Kalau apa yang terjadi tidak sesuai dengan standar, maka efektor akan melakukan tindakan tertentu agar sesuai yang diharapkan. Nah, di mana tentunya ketiga elemen tersebut harus dihubungkan dengan jaringan komunikasi yang baik. Nah, selanjutnya mengenai sistem pengendalian dari segi biaya atau finansial. Nah, di mana sebagaimana kita ketahui kan aspek finansial itu pasti terlibat, tapi di sisi lain juga terdapat aspek non finansial. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada saudari Poppy itu mengenai sistem pengendalian manajemen yang dari aspek finansial dan non finansial itu dalam hal bagaimana sistem manajemen melibatkan kinerja finansial dan non finansial. Jadi uh, bisa tolong jelaskan mengenai bagaimana sistem manajemen melibatkan kinerja finansial dan non finansial gitu. Oke, baik. Maka dengan sistem manajemen dalam melibatkan kinerja finansial dan non-finansial. Bagaimana ya tadi? Nah, di sini pada umumnya dalam perusahaan yang melakukan sistem pengendalian, manajemen memiliki suatu ukuran kinerja yang bersifat finansial dan non-finansial, di mana kinerja yang bersifat finansial memfokuskan pada hasil-hasil dari laba bersih dan pengendalian atas modal. Sementara untuk ukuran kinerja non-finansial memiliki fokus terhadap pada mutu produk, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, jasa antar yang tepat waktu, dan semangat kerja para karyawannya. Nah, kemudian suatu sistem itu pada pengukuran kerja dalam sistem pengendalian manajemen memadukan informasi keuangan dan informasi non-keuangan. Ukuran kinerja keuangan itu sendiri mengacu pada laporan formal yang terdiri dari perbandingan antara pendapatan dan biaya aktual yang dianggarkan yang menyebabkan adanya varian antara pusat pendapatan dan pusat beban. Sehingga laporan dari varian digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi kinerja. Dalam ukuran kinerja dan keuangan, laporan ini dapat digunakan untuk proses pengendalian manajemen, berupa strategi baru untuk memperbaiki situasi yang tidak menguntungkan. Nah, sistem pengukuran kinerja itu sendiri dalam sistem pengendalian manajemen menyediakan suatu mekanisme untuk menghubungkan strategi dengan tindakan. Sistem ini beroperasi berdasarkan asumsi bahwa ukuran-ukuran keuangan tidak cukup untuk mengoperasikan suatu organisasi karena dapat menyebabkan kesulitan yang mungkin banyak muncul dan dihadapi oleh perusahaan dapat berupa korelasi yang buruk antara ukuran hasil dan pemicu hingga terpaku pada hasil keuangan. Baik, itu merupakan penjelasan dari bagaimana sistem manajemen dalam melibatkan kinerja finansial dan non-finansial. Baik, mungkin bisa disimpulkan ya bahwa pada intinya sistem pengendalian manajemen itu adalah
proses di mana manajer itu mempengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya, yang tentunya dengan elemen-elemen sistem pengendalian manajemen itu sendiri yang tadi sudah disebutkan seperti detektor, asesor, terus efektor, terus ada juga jaringan komunikasi tadi, dan juga bagaimana SPM di tengah kecanggihan dan perkembangan teknologi informasi sudah begitu berkembang apalagi dengan sekarang artificial intelligence yang tentunya bisa sangat membantu dalam hal analisis data dan lain sebagainya gitu ya. Baik, saya rasa mungkin sudah cukup ya Saudara Poppy. Ya, Baik, kita berjumpa kami di podcast selanjutnya. ya kami akhiri penyampaian materi kami untuk saat ini. Sampai berjumpa di podcast-podcast selanjutnya. Kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.